Respon surface methodology. Kita seringkali mengalami satu permasalahan terkait dengan analisis data statistika yang melibatkan lebih dari satu faktor yang kita perhatikan. Semisal kita lihat ya contoh ilustrasi sederhana yang ada di bagian kiri atas slide yang sedang saya tampilkan ini. Saya ingin misalkan membuat kue atau cake di sini. Faktor yang saya perhatikan agar saya memiliki cake seperti yang saya inginkan, saya identifikasikan ada 4. Yang pertama adalah temperatur dari oven atau alat membuat cake saya. Kemudian kedua, jumlah gula, sugar ya, di sini dalam satuan cup. Nomor 3, jumlah tepung atau flour, juga sama dalam satuan cup atau cangkir. Yang terakhir, faktor nomor 4 adalah telur ya, dalam satuan butir. Sebagaimana yang sudah kita diskusikan di dalam ANOVA, ya, kita bisa melakukan identifikasi apakah temperatur oven yang kita punya itu memiliki pengaruh yang signifikan atau berarti terhadap kualitas cake yang kita inginkan, demikian pula jumlah banyak sedikitnya gula, jumlah banyak sedikitnya tepung, dan yang terakhir adalah berapa butir ya telur yang kita gunakan. Itu kita bisa identifikasikan secara satu persatu individual ataupun melihat interaksinya ya, dengan tools yang namanya ANOVA. Ada di bagian kanan atas dari slide ini, yang mana itu tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan letak rata-rata antar populasi atau antar level ya, yang ada di sini. Jadi nanti temperatur satu angka tertentu itu disebut sebagai satu populasi tertentu. Kita memiliki temperatur, angka yang lain juga dianggap sebagai populasi yang berbeda pula. Demikian pula untuk sugar, ya nanti kita lihat berapa cup itu disebut sebagai level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Tidak hanya 3, mungkin bisa lebih ya. Pun berlaku untuk tepung maupun egg. Ya. Sedangkan responses atau variable dependent sebagai dampak atau akibat yang harus kita tanggung karena kita memiliki kebebasan dari variabel bebas atau faktor ya, beserta level-levelnya. Kita bebas menentukannya, ya, kita harus menanggung akibat yang dinyatakan sebagai outcomes atau characteristics dari eksperimen atau observasi yang sedang kita lakukan. Nah, di sini ya, saya ambil sebagai contoh karakteristik atau outcomes yang disebut sebagai respon dalam percobaan saya sederhana ini adalah ya, ada 3 ya. Taste, rasa, kemudian color, warnanya menarik, kuning atau terlalu agak kurang jelas warnanya ya, kurang tegas begitu, ataupun terlalu gosong ya, terlalu gelap. Juga yang terakhir adalah konsistensi dari satu potong cake ke potongan yang lain tuh memiliki taste serta warna yang pemukin atau cenderung berubah-ubah. Itu kita bisa anggap sebagai responses. Di sini kita memakai kata-kata jamak karena seringkali kita dihadapkan tidak hanya pada satu variabel dependent tapi lebih. ANOVA itu bisa hanya tadi saya sebut ya, melakukan identifikasi apakah satu faktor itu berpengaruh terhadap respon atau tidak. Kemudian nomor 2, dari sekian banyak level yang kita punya, mana nanti yang bisa kita sebut sebagai level yang paling favorit atau terbaik. Tapi kita tidak cukup sampai di situ. Seringkali kita dihadapkan pada kebutuhan, apakah level-level yang kita punya, yang kita terapkan dalam eksperimen itu sebetulnya sudah mencakup semua level yang mungkin terjadi. Sehingga nanti kita bisa atau tidak mendapatkan satu nilai level yang betul-betul optimum untuk mendapatkan respon yang kita inginkan. Maksudnya, betulkah temperatur yang kita set itu nanti adalah temperatur yang terbaik dari semua opsi temperatur yang ada?
jumlah cup sugar. Nanti berapa banyak gula yang sebetulnya paling pas untuk mendapatkan taste, color, serta konsistensi yang sesuai dengan keinginan kita. Demikian pula jumlah tepung, jumlah telur, dan lain sebagainya. Beberapa pendekatan, contohnya adalah analisis regresi, yang mana ini juga sudah kita diskusikan ya. Itu bisa memodelkan antara variabel bebas sebagai penaksir dengan variabel dependen sebagai variabel yang ditaksir. Itu ada hubungan linear dengan slope positif ataupun linear dengan slope negatif ataupun yang curvilinear, non-linear. Ya, kita bisa amati itu dari model matematis yang kita susun. Nah, kali ini RSM atau Response Surface Methodology itu mencoba menggabungkan apa yang sudah didapat oleh ANOVA terkait dengan identifikasi faktor-faktor yang signifikan tadi beserta level terbaiknya plus model matematis yang mana ini nanti kita paksakan ya di dalam RSM ini intinya kita akan memaksakan faktor-faktor sebagai variabel independen ini untuk kita buat berada dalam ordo yang tinggi. Artinya pangkatnya tidak hanya satu, tapi pangkat dua yang didapat dari mengalihkan X sebagai variabel independen dengan X itu sendiri, ataupun variabel XI tertentu dikalikan dengan XJ, ya, dengan indeks I ataupun indeks J, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang tidak berbentuk garis lurus, tapi persamaan yang non-linear. Tujuannya apa? Dalam RSM tujuannya nanti kita bisa membentuk surface atau permukaan yang curvilinear, entah itu yang memiliki titik balik minimum dalam problematika minimasi ataupun titik balik maksimum seperti ini. Ini nanti kalau kita proyeksikan dari bentuk 3D ini menjadi 2D, ya, jadi 3 dimension menjadi kontur, kita bisa lihat, oh kira-kira area di sekitar sini yang kita proyeksikan ke grid bidang datar ini ya, kita bisa lihat angkanya ya, isohate di sini 70, 80, 90, nah, sekitar di sini berarti kalau kita kombinasikan antara variabel di sumbu mendatar dengan variabel di sumbu tegak, itu ada di wilayah ini yang bisa memberikan respon yang paling maksimum atau paling tidak berada di daerah yang mendekati maksimum. Demikian pula untuk problematika minimasi, kita juga bisa lihat kombinasi dari dua variabel bebas ya, atau faktor yang bisa menghasilkan nilai yang paling minim. Jadi dibandingkan 130, 120 tentu saja respon dengan angka 110 ini nanti yang difavoritkan untuk kita pilih. Artinya kombinasi area di sekitar sini yang favorit ya untuk kita tentukan sebagai solusi dari problem yang sedang kita amati. Nah, kemudian nanti kita juga dihadapkan pada beberapa problem ya, tapi kita akan beranjak dari yang sifatnya sederhana terlebih dahulu untuk kita gunakan sebagai entry point. Nah, sebagai contoh di sini, sebagai contoh ya, kita dalam rangka mencari optimasi, ya, tentu saja kita harus selalu berprinsip, misalkan ini kita sebut sebagai yield ya, atau perolehan berdasarkan temperatur ataupun concentration ya di sini. Nah, ini mohon maaf terbalik notasinya, mestinya di sini C dan di sini T. Tentu saja kita akan melihat yang mana ya berada di titik mana satu proses optimasi terhadap perolehan atau yield ini bisa kita dapat. Misalkan ada di area sekitar sini, tentu saja nanti kalau kita tarik ke bawah kita mendapatkan angka sekitar 180 derajat Celcius. Demikian pula untuk konsentrasi ya sekitar sini kalau kita proyeksikan ini ada di angka 26,5% misal begitu ya. Nah, ini nanti coba kita kombinasikan dengan tampilan 3D yang bisa kita dapat dengan bantuan software aplikasi yang didedikasikan untuk mencarikan solusi problem dengan memakai pendekatan response surface methodology ini. Kemudian RSM ini nanti memiliki
urutan langkah atau sequential how to operate response surface methodology. Yang pertama, kita harus melakukan screening. Ya, tentu saja yang namanya screening ini tujuannya adalah melakukan pembuatan list ya atau enumerasi dari semua faktor yang seharusnya kita libatkan di dalam eksperimen kita. Biasanya ya, kita sebelum melakukan sesuatu eksperimen itu sudah memiliki kandidat faktor-faktor apa saja nanti yang harusnya kita libatkan dalam eksperimen. Kita notasikan dengan known factor. Kemudian untuk membuat model kita atau analisis data kita itu lebih komprehensif lagi, kita juga harus menambahkannya dengan unknown factor yang sekarang kita belum tahu dan kita coba cari tahu. Ini kita bisa dapatkan dari studi literatur, ataupun interview, ataupun pengamatan langsung ke lapangan ya. Yang mana unknown factor ini kita kenai proses screening atau verifikasi validasi, yang mana nanti digabungkan dengan known factor tadi, dan itu menjadikan list faktor kita secara lengkap. Kemudian berikutnya kita lakukan karakterisasi, apakah nanti sudah membentuk kurva atau bidang lengkung yang itu mengarahkan pada mampu atau tidaknya kita melakukan optimasi nanti. Apabila ini sudah kita bisa identifikasikan, oh ya nanti akan ada bidang lengkung atau curvature, maka kita bisa lanjutkan ke langkah optimasi ya, di sini blok optimasi di dalam response surface methodology. Ini kalau kita lakukan bisa secara manual atau lebih convenient, nyamannya kita lakukan dengan bantuan software aplikasi, kita akan mendapatkan verified value. Nah, dari sini faktor-faktor yang ada tadi itu kita kenai proses, ya, kita bisa lakukan pengamatan langsung ataupun kita sendiri yang melakukan eksperimen dalam rangka mendapatkan responnya. Jadi dari desain yang kita dapat di sini tadi, ya kita harus melakukan proses untuk bisa mendapatkan angka-angka yang menjadi respon. Ya, kemudian kita susun modelnya polinom, ya nanti ordonya ini harus lebih dari satu. Lalu ada analisis of variance, ya analysis of variance alias ANOVA. Sedangkan yang polinom tadi itu sebetulnya adalah representasi dari analisis regresi. Ya, tadi di awal saya sebutkan bahwasanya RSM ini adalah gabungan dari model regresi beserta analisis variansi. Dengan gabungan dua pendekatan ini nanti kita akan mendapatkan representasi 3D dan plot untuk bidang dua dimensi kontur tadi. Yang dua hal ini kalau nanti kita padukan, kita bisa melakukan proses optimasi. Ya, itu kira-kira langkah-langkah penting dalam rangka kita menerapkan respon surface methodology.